Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Zerensia, BP 19224. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma psikologi trait dan paradigma psikologi kognitif, yang mana ini merupakan tugas UTS Personality Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Kiki Haryani Manarung. Trait adalah kata lain dari psikologi kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris dikenal dengan personality. Trait menggambarkan ketetapan respon individu dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Kelebihan dari trait ini yang pertama, membawa kepada upaya perbaikan dalam pengembangan tes dan penggunaan, serta perbaikan dalam pengumpulan data lingkungan. Yang kedua, penekanan yang diberikan mengandung makna sebagai suatu perhatian terhadap masalah dan sejumlah sumber pengarahan kepada upaya pengkreasian teknik-teknik untuk mengatasinya. Yang ketiga, penekanan pada aspek kognitif merupakan upaya penyeimbangan pandangan lain yang lebih menekankan emosional. Nah, kelemahan dari psikologi trait ini yang pertama, kurang diindahkan adanya pengaruh dari perasaan, keinginan, dambaan, nilai kehidupan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurang perhatian peranan keluarga terdekat dengan memaksa anak terhadap apa yang dikehendaki oleh keluarganya. Yang ketiga, kurang disadari bahwa konstelasi kualifikasi yang dituntut untuk mencapai suatu bidang. Yang keempat, pola ciri-ciri kepribadian tertentu belum pasti sangat membatasi jumlah kesempatan yang terbuka bagi orang lain. Nah, contoh dari psikologi trait ini yaitu seorang murid kelas 4 SD yang bernama Alif merupakan siswa yang pintar dari kelas 1 sampai kelas 4. Dia selalu menjadi juara kelas. Setelah naik ke kelas 5, sikap Alif berubah menjadi seseorang yang cenderung pendiam dan jarang mengerjakan PR. Hingga pada suatu penerimaan hasil belajar, Alif mendapatkan ranking 12 dari 17 peserta. Bunda Alif sangat kecewa dengan kejadian tersebut. Namun, Alif tidak menghiraukan kekecewaan bundanya. Seperti biasa, Alif sibuk juga dengan gadgetnya, sedangkan UAS sudah mulai dekat. Alif lebih memilih bermain game daripada mengulang pembelajarannya. Alhasil, pada saat penerimaan kenaikan kelas, Alif tinggal di kelas 5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif, yang mana kelebihan dari psikologi kognitif ini yaitu yang pertama, mempermudah riset, penilaian, dan analisis. Yang kedua, menyediakan bukti kuat bagi fungsi-fungsi kognitif dengan mengaitkannya dengan aktivitas fisiologi. Yang ketiga, mendapatkan akses informasi lebih detail. Yang keempat, mendapatkan akses kekayaan informasi. Nah, kekurangan dari psikologi kognitif ini yang pertama, akses yang terbatas bagi kebanyakan peneliti. Yang kedua, ketidakmampuan melaporkan proses yang terjadi. Yang ketiga, membatasi sampel yang terjadi pada lokasi kejadian. Nah, baiklah, sekarang saya akan membahas tentang contoh psikologi kognitif. Di sini saya memilih contoh yaitu tentang memilih pasangan atau teman. Memilih pasangan atau teman bisa menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Menemukan orang yang bisa menghargai kita apa adanya, begitupun kita bisa introspeksi diri dengan baik, setelah bertemu dengan mereka menjadi to-do list paling sulit. Psikologi kognitif ini menuntut kita untuk bisa menemukan benar atau salah, dan tentunya menemukan apakah teman di lingkungan kita yang sekarang itu baik kepada kita. Begitu juga dengan pasangan yang sudah kita pilih. Apakah sudah cocok dengan kita? Menentukan pasangan juga bukan hal perkara mudah. Nah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kelebihan hanya milik Allah. Sekian dari saya, Risa Zerensia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.